Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dunia mikroskopis pertama kita hanyalah sebidang tanah datar yang luas, bukan dunia nyata. Tapi setelah melihat hasilmu, mungkin kita bisa mengubahnya. Kali ini, mari kita buat seluruh alam semesta, dimulai dari sebuah bintang. Hah? Alam semesta? Kita akan membuat seluruh alam semesta. Seperti apa teori di alam semesta mini itu? Apa kita bisa berganti unsur-unsur yang hanya di luar angkasa dengan yang ada di bumi? Menarik. Sepertinya sekarang akan menjadi waktu yang tepat bagi saya untuk memperkenalkan sistem gravitasi buatan baru yang sedang saya kerjakan. Dalam hati Luli, padahal aku cuma membuat sebuah permintaan, dan sudah ada seseorang yang muncul dengan sebuah solusi. Dulu saya sering melihat film sewaktu di negara B. Meskipun hanya di waktu luang selama liburan, hal tersebut memberi saya inspirasi baru yang tak terhitung jumlahnya, seperti inti dan gaya sentrifugal. Dalam hati Luli, sepertinya rencanaku untuk mengumpulkan para ilmuwan dari masa lalu sukses besar. Untuk mengumpulkan ahli yang tidak terhitung jumlahnya di satu tempat dan semua bekerja menuju tujuan yang sama, mungkin Eternal Club adalah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Astaga, apa ada hal yang aku tidak bisa lakukan? Enggak, aku nggak boleh puas dulu. Aku perlu kembali lebih jauh ke masa lalu, merekrut lebih banyak ilmuwan dan mengembangkan teknologi kuno. Baiklah, itu aja yang saya punya untuk hari ini. Udah selesai. Tuan, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda punya beberapa saran? Itu sepertinya aku akan melakukan apa yang tadi kau katakan. Dan jangan khawatirkan soal modal. Wow, bos sudah memutuskan. Bahkan kami belum selesai berunding dan Tuan sudah memberikan sinyal setuju. Ngomong-ngomong, sekaya apa bos kita? Gimana? Apa ada lagi? Siapa lagi yang mau ke atas? Saya dan Tesla ya. Di sini pakai kumis palsunya lagi tuh. Dalam hati Luli, dia memakai kumis palsunya lagi. BTW ini sedikit note nih. Untuk menghindari remehan orang lain karena umurnya masih muda, Tesla selalu mengenakan kumis palsu sebelum presentasi di depan banyak orang. Yo, itu Tesla. Aku pernah membaca kalau dia punya lebih dari 1000 penemuan atas namanya. Iya, aku hampir tidak mengenalinya dengan tampilan luarnya yang begitu muda. Meskipun kebanyakan penemuannya berakhir gagal, pada akhirnya generasi di masa depan terlalu memandang tinggi dirinya. Tidak, kau salah. Kebanyakan penemuanku cuma terjebak dalam fase teori karena kurangnya pendanaan. Mengutip sesuatu yang dulu pernah aku katakan, kalau aku mau, aku bisa membelah bumi menjadi 2 bagian. Nah, ini ada sedikit note nih. Tesla bilang kalau dia bisa membelah bumi menjadi 2 seperti apel, mengacu pada osilatornya yang seharusnya mentransfer listrik secara nirkabel. Ada juga nih di mana versi lebih kecil dari mesin raksasa ini diduga menyebabkan fenomena seperti gempa bumi di sekitarnya. Hal itu juga dijuluki mesin gempa Tesla. Apa? Transmisi energi nirkabel? Kenapa? Apa wajah kalian aja yang jadi lebih muda? Bisa dimengerti kalau orang-orang zamanku tidak bisa menerimanya. Tapi sekarang waktu sudah berubah. Insinyur zaman sekarang telah menciptakan pengisi daya nirkabel. Meskipun masih kurang efisien, hal itu cukup untuk membuktikan kalau teknologi sekarang berkembang dengan cepat. Tapi saya harus mengingatkan semua orang kalau kita di sini bukan untuk bersenang-senang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan semua pengetahuan yang kita miliki sampai detik ini. Jadi apa yang mau kau lakukan? Kalau cuma membual aja aku juga bisa. Apa kau yakin kalau teorimu itu bisa direalisasikan? Saya tahu kalau Anda akan jadi orang pertama yang mengatakan sesuatu. Tapi nggak masalah. Teman-teman kecilku, ini seharusnya cukup untuk menutup mulut Anda. Tesla mengeluarkan sesuatu nih dari bajunya. Levitasi magnetik. Bukannya teknologi itu sudah ada dari dulu? Nggak. Teman-teman kecilku, ini berbeda. Tenaga mereka berada jauh sekali. Tepatnya di dalam koper saya di dekat pintu utama. Hah? Dalam hati Luli, teknologi transfer energi nirkabel jarak jauh. Ini sama seperti yang ada di film-film. Kelihatannya Tesla melanjutkan, seperti dengan prototipe ini sebagai bukti konsep,
Kita juga bisa memulai beberapa proyek lainnya yang terkait, seperti kendaraan luar angkasa, sistem yang menjangkau seluruh dunia, dan exosuits. Nah, bagi yang nggak tahu, exosuits itu adalah semacam kayak suits, kayak sebuah benda nih yang dipakai di belakang tubuh. Kalau lu main Call of Duty pasti lu ngerti deh. Bagaimanapun, semua ini diteorikan dengan dasar hukum fisika bumi. Akan tetapi, ketika saya mendengar penciptaan alam semesta dimulai dari dunia mikroskopis nomor 2, tiba-tiba saya mendapat sebuah ide. Sepanjang peradaban manusia, ada banyak sekali teori yang tercipta. Maka dari itu, kenapa kita nggak mengambil kesempatan ini untuk mencoba di dunia baru? Coba kalian pikirkan. Mereka yang menguasai hukum fisika akan menjadi puncak dari semua makhluk hidup. Dan ketika waktunya tiba, kita bisa membuat dunia yang sepenuhnya berbeda dari milik kita saat ini. Itu juga bisa mengubah teori kita menuju keajaiban dari kehidupan yang sesungguhnya. Di sini orang-orang mulai berbisik, mulai ngobrol-ngobrol. Dalam hati Tang Chaoruhi, tujuan akhir dari sains adalah awal dari konsep ketuhanan. Luar biasa. Aku sangat menikmati presentasimu. Semua orang bisa mulai sekarang. Aku percaya dengan pengalaman dari dunia mikroskopis pertama. Dunia mikroskopis kedua kali ini tidak cuma akan menjadi sebuah tantangan, tapi akan menjadi sebuah kesempatan baru. Percayalah padaku, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Eternal Club. Beranikan diri kalian dan teruslah melangkah maju. Aku akan selalu mendukung kalian. Dan akhirnya semua orang pada cabut. Rapatnya kelar. Di sini di luar ada Tetua Kong, Tetua Glory, dan juga si dari Saudara Chen. Luli pun keluar dan berkata, "Kerja bagus semuanya. Kalian melakukan pekerjaan yang bagus kali ini. Anda terlalu memuji kami, Tuan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk melayani klub." Tapi di sini Luli menghiraukannya dan langsung melewatinya. Tetua keluarga Glory berkata, "Tuan, saya hendak mau memperkenalkan seseorang. Saya harap Tuan tidak keberatan." "Tentu, nggak masalah. Tolong tunjukkan jalannya." "Baik, lewat sini, Tuan." Dan akhirnya di sini Luli masuk mobil. Ada seseorang yang mengintai Luli dari belakang pohon. Terus tiba-tiba orangnya maju dan menghalangi mobilnya dan mereka langsung berhenti. "Hey, apa-apaan ini?" Dan ternyata di sini nggak tahu siapa yang masih ya. "Hey, Branks, kau buta ya? Mau mati, hah?" "Aduh, punggungku." "Hah, bukannya orang itu Paron?" Lalu Luli keluar. Tidak apa-apa, dia nggak ada niat jahat. Seharusnya dia kesini untuk mencariku. "Tuan Lu, akhirnya saya bisa menemukan Anda." Hah, tiba-tiba si bodyguard langsung menahannya. "Sebaiknya jaga perilakumu. Siapa kau? Berani kau menyentuhku? 1 jam tanganku setara dengan 1 tahun gajimu." Luli berkata, "Udah lama ya Tuan Baron atau Paron. Aku ingat terakhir kali kita bertemu itu di chapter 73. Benar kan? Bangunlah. Mari, sini kita bicara." Dan akhirnya ngobrol dalam mobil. Udah lama sekali. Aku kira kau akhirnya menetap dan menjalani kehidupan yang jujur. Tapi melihat keadaanmu sekarang, sepertinya aku salah. Ini saya... Kita lihat ya. Nama Paron Cheng. Oh, Paron Cheng. Umur 25 plus 13. Yang artinya umur aslinya 25. Tapi karena dijual-jual terus, sekarang umurnya plus 13 jadi 38. Sisa waktu 47 tahun. 4 bulan, 2 hari, 9 jam, 20 detik. Dan di sini tampangnya udah tua banget ya. Tampaknya tuir. Dalam hati Luli, hah? Jelas sekali, dia punya kartu yang cukup menjanjikan. Lalu Pak Ronceng mulai berbicara. Sebenarnya saya ingin menggunakan uang yang Anda berikan untuk membuka sebuah restoran online sedang ramai. Tetapi saya gagal mengelolanya dan akhirnya bangkrut. Saya juga sudah ditipu banyak dari biaya waralaba. Bukan hanya itu, penuaan saya yang cepat menarik perhatian orang-orang di sekitar. Teman dan banyak keluarga bahkan mulai menyebarkan rumor. Mereka bilang kalau saya menderita penyakit yang membuat saya menua lebih cepat. Perlahan semua orang mulai menjauhkan diri mereka. Sampai pada akhirnya saya mengerti kalau waktu adalah hal yang sangat berharga. Saya masih umur 25 tahun. Masih ada banyak hal yang ingin saya lakukan di hidup ini. Tetapi dengan sekejap mata saya sudah jadi setua ini. Seharusnya saya menggunakan masa muda saya untuk mengumpulkan pengalaman ketika saya memiliki kesempatan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang, jadi kau menyesalinya. Lalu kenapa kau mencariku? Saya ingin menjual 3 tahun waktu yang saya punya. Kita bisa menggunakan harga yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Tuan Paron, Anda adalah orang yang sangat menarik. Kau nggak tahu apa artinya cukup. Saya ingin menggunakan uang ini untuk menetap dan memulai sebuah keluarga. Selama saya punya uang, saya bisa hidup dengan tenang. Saya tidak akan pernah kembali untuk mengganggu Anda, Tuan. Kau meremehkanku. Kau tidak menggangguku sama sekali. Hanya saja, aku tidak butuh waktumu lagi. Tuan Lu, tolong jangan bercanda. Bukankah Anda bilang sebelumnya kalau... Memang, waktu itu aku sedang butuh. Memang, waktu itu aku sedang membutuhkan waktumu karena aku sedikit kekurangan. Tapi sekarang,
kau lihat orang tua di luar itu. Kalau aku mau, aku bisa mengubahnya menjadi pria muda berusia awal 20-an. Beberapa tahun yang kau kira sangat berharga itu, aku tidak lagi melihat nilai apapun di dalamnya. Kau punya banyak kesempatan untuk hidup damai, tapi justru kau sendirilah yang membiarkan kesempatan itu melewatimu. Dan di sini Paron sampai memohon, saya salah Tuan Lu, saya tidak memenuhi harapan Anda. Tapi Andalah satu-satunya harapan saya. Kalau Anda nggak mau menolong saya hidup saya akan berakhir. Tolong Tuan, tolong bantu saya untuk yang terakhir kalinya. Saya mohon, berapa banyak waktu yang mau kau jual? Karena ini adalah yang terakhir, 8 tahun, enggak, 10 tahun. Aku masih punya 40 tahun. Itu lebih dari cukup. Apakah itu keputusan terakhirmu? Iya, saya sudah memutuskan. Setelah saya mendapatkan uangnya kali ini, saya akan jangan menyesalinya. Lalu akhirnya kelar transaksinya. Luli keluar. Luli bertanya, apa kau bisa mentransfer uang sekarang? Aku akan minta sekretarisku untuk mengembalikannya nanti. Itu masalah kecil. Berapa banyak yang Anda butuhkan, Tuan? Bukan aku, tapi untuknya. Hehe, bos, halo. Hah, halo. Dan di sini tetua Rong melihat tetua keluarga Glory, dia melihat penampakan dari si Paron yang semakin tua. Dia pria muda itu tadi. Hehe, maaf karena sudah merepotkan Anda. Tetua Rong berkata, kalau begitu bisa aku scan kodemu? Tentu. Oke, ini BTW ini ada hak istimewa ya, khusus dari Glory Family atau keluarga Glory. Gak ada batasan untuk mentransfer uang mereka di XChat dan AliEx. Hanya tersedia ya di Manhwa Universe, di asli mah gak ada. Luli berkata, mulai dari sekarang kita gak punya urusan satu sama lain. Uangku ini lebih banyak dari yang terakhir kali, dan semua ini milikku. Tuan Lu, Anda benar-benar orang yang baik. Tetua Rong berkata, Tuan, orang ini sudah sangat mengganggu. Dia akan menyusahkan Anda di masa depan. Masa depan? Emangnya dia punya? Jelas-jelas dia memiliki hal yang paling berharga di dunia. Namun dia malah membiarkan keserakahan menguasai dirinya. Paling tidak, hatinya pernah merasakan kebahagiaan yang tidak terhitung jumlahnya, yang mungkin tidak akan pernah bisa dialami oleh kebanyakan orang. Tuan benar, keserakahan adalah akhir dari semua manusia. Dan di sini Luli cuma diam. Tuan, apakah Anda marah? Luli menjawab, setelah hidup selama bertahun-tahun yang tidak terhitung, orang seperti apa yang belum pernah aku temui? Ada yang bernafsu karena uang, ada yang takut mati, dan bahkan ada yang mengorbankan seluruh hidupnya demi kebenaran. Kalau aku marah pada setiap orang-orang itu, bukankah aku sudah lama mokat karena marah? Benar sekali, jumlah orang yang sudah Anda temui pasti seperti kepiting di sungai yang besar. Tentu saja Anda tidak akan terganggu oleh hal-hal seperti ini. Dalam hati Luli, kepiting di sungai ya, tapi mereka itu semua manusia. Selain Paron, gak ada orang lain datang untuk mencariku lagi. Tiba-tiba aku jadi penasaran, apa yang sedang orang-orang itu lakukan sekarang? Sepertinya aku harus meminta Peng Hao untuk menyelidikinya. Sekarang kita balik ke dalam office. Di sini ada sebuah proyektor holografi. Luli berkata, kau ini memang berbakat di semua bidang, Robert. Robert merespon, hehe, kalau cuma ini gampang. Saya punya kebiasaan mengoleksi hardware bekas. Ini adalah rencana untuk komite ruang angkasa dunia nomor 2. Saya sudah menulis kode yang sesuai dengan perhitungan mereka tanpa satupun kesalahan. Untuk meminimalkan sumber daya yang diperlukan, untuk sementara ini kita hanya akan membuat satu planet beserta satelitnya dan akan mengabaikan dulu planet yang lain. Dengan begitu, kita bisa menjamin kalau kehidupan yang segera muncul dan berkembang dengan sempurna. Aku udah gak sabar. Teori macam apa yang akan dimiliki orang-orang dari dunia ini untuk luar angkasa? Mungkin suatu hari mereka akan melewati batasan dunia dan muncul di hadapan kita sang pencipta. Cerita ini cuma memikirkannya aja udah menarik. Terus di sini Peng Hao datang nih. Tuan, ini adalah hasil laporan saya. Laporan investigasi. Bagus, biar ku lihat. Ngomong-ngomong, Tuan, meskipun akhir-akhir ini sangat sibuk, kenapa tiba-tiba Anda memikirkan orang-orang ini? Oh, nggak ada alasan khusus. Aku cuma mau melihat pelanggan lamaku dan mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Peng Hao berbisik nih. Hey, Tuan biasanya nggak begini. Robert bertanya, apa ada hal besar yang terjadi? Atau mungkin Tuan bertemu dengan orang yang spesial akhir-akhir ini? Peng Hao menjawab, aku juga nggak tahu. Aku nggak bersama Tuan beberapa hari ini. Luli berkata, Peng Hao, katakan, bagaimana kabar orang-orang ini sekarang? Apa kehidupan mereka berubah dibanding sebelum mereka bertransaksi dengan kita? Orang pertama, Shetahai, dia cukup menarik. Setelah menerima uang dari penjualan 3 tahun waktu hidupnya, dia masih belum membeli sesuatu yang besar. Selain untuk biaya rumah sakit ayahnya dan biaya pendidikan putranya, dari apa yang saya temukan selama investigasi, dia masih bekerja sebagai seorang pengemudi taksi. Oh, jadi begitu ya. Lalu anaknya, apa dia masih sekolah? Anaknya
Anak itu sedikit spesial. Ayah Shetahai sudah meninggal, dan dia pun sudah ikhlas melepas kepergian ayahnya dengan tenang. Jadi dia sudah memenuhi tugasnya sebagai seorang anak. Shetahai tidak punya keinginan lain. Lagi pula, dia merasa kalau dirinya tidak terlalu besar di hadapan kota raksasa yang luas ini. Sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat nih. Ini Shetahai ya, lagi benerin, taksinya lagi di bengkel. Shetahai berkata, "Saudaraku, efisiensimu tidak bagus. Katamu cuma bagian kecil yang perlu diganti. Tapi kau malah mau aku menunggu sepanjang hari. Kalau seperti ini aku nggak mau lagi kesini." Si mekanik merespon, "Saudara, jangan begitu dong. Ini, lihat, model mobilmu itu sedikit berbeda. Jadi suku cadang kami tidak cocok. Aku sudah minta seseorang untuk mencarikannya yang baru. Mereka akan segera datang. Tunggulah sedikit lagi, oke? Aku akan menambahkan 2 botol washer fluid untukmu. Oke, deal." Tiba-tiba, "Permisi, paket." "Oke, sebelah sini." Akhirnya datang juga. "Tunggu sebentar, Saudara Hai. Aku akan memperbaiki mobilmu cepatnya. Jangan lupa washer fluidnya." Terus pas dilihat, "Hah? Si mekanik berkata, "Aku kan udah bilang kalau aku akan memperbaikinya segera. Jangan marah-marah dong. Kalau kau terus begini, aku cuma akan memberimu 1 botol." Terus akhirnya di sini sadar ya, ayah, ternyata itu anaknya yang nganter paket. Dasar jabingan kecil, akan kupatahkan kakimu. 2 hari. Hasilmu akan keluar dalam 2 hari. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Ketimbang menunggunya di rumah, kau bahkan jadi kurir. Apa nggak ada hal lain yang bisa kau lakukan, hah? Apa kau tahu sekhawatir apa aku dengan peringkatmu? Dasar, ayah, tenanglah. Turun kau, Brengs. Apa aku lompat aja ya? Tangkap aku, oke? Tunggu, jangan lompat. Ini terlalu tinggi. Hei, aku lompat. Terus ternyata yang lompat itu ada seperti sebuah dokumen. Dan pas dilihat, Universitas Tsinghua. Aku cuma mau mengumpulkan sedikit uang untuk biaya hidupku. Tapi anaknya berkata, "Aku gak mau kalau ayah bekerja terlalu keras." "Anakku, kau lolos. Anakku, kau luar biasa. Aku harus memberitahu semua orang." "Benar. Aku akan mentraktir semua orang makan malam. Aku akan mengundang semua gurumu, teman dan keluarga kita, dan akan memesan 12 meja dengan makanan terbaik. Kita akan membeli setelan baru dan HP yang bagus untukmu." Wow, jangan. Itu terlalu boros. Sudah bekerja sangat keras setiap hari. Jadi gak perlu membuang-buang uang. Bahkan aku berencana kerja paruh waktu jadi mahasiswa nanti. Nah, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya kita itu sangat kaya. Ayahmu ini punya banyak uang, totalnya 1 juta. Jadi kau bisa fokus dengan studimu. Lucu. "Ayah, bagaimana mungkin aku nggak tahu situasi keluarga kita?" Dalam hati Shetahai, "Aku berhasil. Tugasku sebagai seorang ayah akan segera berakhir. Sungguh, hidup yang sangat berharga." Luli pun akhirnya kembali ke dalam office. Meskipun dengan membeli dan menjual waktu menunjukkanku sisi buruk manusia, hal itu juga memberitahuku sisi manusia yang sangat menyentuh. Meskipun mungkin masa depan nanti aku tidak akan berbisnis dengan orang biasa, aku pikir aku masih harus mengulasnya. Mungkin ini cuma karena rasa penasaranku. Lagi pula, entah perdagangan yang aku lakukan ini baik atau buruk secara moral. Hal ini sangat sulit untuk dikatakan. Chang Ching Ching, setelah menjual 1 tahun umurnya, dia masih mencoba mencariku. Sepertinya dia akan menjadi paron selanjutnya. Ren Ying Ying menjual 2 tahun hidupnya dan menggunakannya untuk modal bisnis. Bahkan sekarang bisnisnya bernilai jutaan. Akhir yang indah. Aku mengingatnya. Dewa Sanhe, Cheng Xiaoshan. Kepalaku sakit setiap memikirkan orang itu. Sekarang dia sedang bekerja di restoran. Dia beneran kerja. Emangnya pekerja semacam ini cocok dengan kepribadiannya? Ternyata dia memungut anak jalanan. Orang akan berubah ketika mereka mulai bertanggung jawab karena ada orang-orang yang bergantung pada mereka. Aku yakin kalau ibunya sendiri bahkan tidak bisa mengenalinya lagi sekarang. Aku ragu. BTW semua itu dalam hati ya. Robert bertanya, "Sebenarnya apa yang kau tulis di laporannya?" Peng Hao menjawab, "Aku cuma menulis fakta. Menurutku gak ada yang spesial di sana." Robert merespon, "Tapi aku gak pernah melihat Tuan tersenyum dan tertawa seperti itu." Lanjut dalam hati Luli, "Bahkan sekarang masa lalu terasa sangat jelas. Sekarang aku sudah berubah menjadi orang yang dapat mempengaruhi dunia. Yang dulunya cuma seorang programmer biasa, aku sudah gak perlu lagi menggunakan metode semacam ini untuk menambah waktu yang aku punya. Jadi sekarang waktunya untuk menambahkan lapisan keamanan untuk identitasku sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan orang lain menggali masa laluku." Terus tiba-tiba ada nelpon nih. Nomor gak dikenal. Pas telepon, "Halo?" Iya, itu aku. Sepertinya kita gak pernah bertemu sebelumnya. Apa kau percaya kalau sesuatu seperti itu nyata? Pendidikan dan prinsipku bilang untuk tidak mempercayai Anda. Bagaimanapun, saya harus mencobanya. Saya harus bertemu dengan Anda. Sebenarnya aku sudah tidak terlibat dengan perdagangan kecil seperti itu. Selain itu, aku gak punya alasan untuk membuktikannya padamu. Baiklah, kalau begitu, cukup. Terus tiba-tiba, jadi begitu ya? Menarik. Oke.
Mari kita bertemu besok. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!